Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi pasar kompetitif dan macam-macam pasar. Posisi pasar kompetitif adalah tentang bagaimana melakukan diferensiasi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan dan menciptakan nilai unik untuk pasar. Menanamkan cara citra unik di benak target pasar sehingga produk tersebut lebih menonjol dibandingkan dengan produk pesaing. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam pasar atau macam-macam market. Yang pertama, market leader. Market leader adalah yang menguasai sebagian pasar untuk produk yang relevan. Dengan kata lain, pemimpin pasar ini adalah pihak yang mempunyai jumlah pembeli paling banyak di antara para pesaingnya untuk produk tertentu. Terus yang kedua adalah market challenger atau penantang pasar, yaitu pihak yang menantang dan memberikan perlawanan terhadap dominasi market leader. Terus yang ketiga adalah market follower. Market follower adalah bisnis atau penjual yang mempunyai fondasi bisnis dan modal yang cukup kuat, tetapi mereka tidak mau mendominasi pasar dan tidak mengusik keberadaan market leader atau market challenger. Yang keempat adalah market niche atau ceruk pasar, yaitu suatu kelompok kecil dengan pangsa pasar kecil yang mempunyai kekuatan besar dibanding keseluruhan pangsa pasar. Kelompok ini berusaha untuk menciptakan inovasi terbaru yang akan menaruh minat konsumen dalam pangsa pasar dan memiliki daya saing yang sangat tinggi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sa'adatul Maufiron, NIM terakhir 093. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Di sini saya kebetulan diberikan amanah untuk menjelaskan tentang market leader dan market challenger. Yang pertama adalah market leader. Market leader adalah perusahaan atau bisnis yang menguasai sebagian pasar untuk produk yang relevan. Artinya apa? Dengan kata lain, pemimpin pasar ini adalah pihak yang mempunyai jumlah pembeli paling banyak di antara para pesaing untuk produk. Selanjutnya yaitu tentang strategi market leader. Yang pertama yaitu mengembangkan pasar keseluruhan dengan cara mencari pemakai baru, mencari kegunaan baru, serta penggunaan yang lebih banyak. Yang kedua yaitu melindungi pangsa pasar. Artinya apa? Artinya selalu mempertahankan pasarnya dari berbagai pesaing karena ingin selalu tetap eksis di pasar. Kemudian yang terakhir adalah memperluas pangsa pasar dengan mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi baik dalam segi ekonomi, dalam segi wilayah, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang market challenger atau penantang pasar. Penantang pasar adalah pihak yang menantang dan memberikan perlawanan terhadap dominasi market leader. Dengan kata lain, penantang pasar ini adalah pihak-pihak yang berada di posisi selanjutnya setelah market leader. Keberadaannya menjadi ancaman bagi market leader untuk tetap menguasai pasar. Jadi, penantang pasar ini ada di urutan kedua setelah market leader. Kemudian strategi market challenger yang pertama, menyerang market leader secara langsung atau secara tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah meniru strategi promosi yang dilakukan oleh market leader. Yang ketiga adalah memberikan harga yang lebih murah daripada market leader akan tetapi masih mempertahankan marginnya. Kemudian yang
nomor 4 adalah melakukan penghematan biaya supaya marginnya terjaga. Nah, itu merupakan strategi-strategi yang dilakukan oleh penantang pasar untuk menyaingi market leader. Jadi di dalam pasar itu teman-teman ada 4. Yang pertama yaitu market leader, kemudian yang kedua adalah market challenger, kemudian yang ketiga adalah market follower, itu pasar pengikut, kemudian yang keempat adalah ceruk pasar seperti itu. Nah, ceruk pasar ini sama market follower ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yakni tentang strategi market follower. Market follower atau yang disebut dengan pengikut pasar di sini adalah penjual yang mempunyai pondasi bisnis dan modal yang cukup kuat. Akan tetapi, mereka tidak mau mendominasikan pasar. Dan mereka juga tidak akan mengusik keberadaan market leader dan market challenger. Kemudian ada 3 strategi dari market follower atau pengikut pasar. Yang pertama ada adaptasi, kemudian yang kedua imitasi, dan yang ketiga cloner. Adaptasi di sini mereka mencoba untuk mengembangkan produk dengan beradaptasi dari pesaing terdekat mereka. Jadi mereka di sini mengembangkan produknya dengan beradaptasi dari para pesaing terdekat. Keuntungannya, mereka dapat segera menjadi pemimpin karena mereka dapat beradaptasi, belajar, dan membuat produk yang lebih baik. Kemudian yang kedua, imitasi. Imitasi di sini memanfaatkan ekuitas merek pemimpin yang diperoleh dengan susah payah. Mereka kemudian menawarkan produk yang memiliki karakteristik serupa meskipun dengan harga yang lebih rendah. Dan yang ketiga, cloner. Cloner di sini menyalin beberapa kualitas produk dari pemimpin pasar, akan tetapi mereka masih mempertahankan kualitas produk mereka sendiri. Selanjutnya, strategi market niche. Market niche di sini adalah suatu kelompok kecil dengan pangsa pasar yang kecil dan mempunyai kekuatan yang besar dibanding keseluruhan pangsa pasar. Kelompok ini berusaha untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru yang akan menaruh minat konsumen dalam pangsa pasar, serta memiliki daya saing yang sangat tinggi. Untuk strategi market niche di sini ada 7. Yang pertama, spesialis pemakai akhir, di mana perusahaan mengharuskan kebutuhan akhir konsumen, misalnya melayani masyarakat kecil, keperluan khusus balita, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, spesialis tingkat vertikal, di mana perusahaan mengkhususkan diri pada kebutuhan yang vertikal, seperti halnya produksi karet. Yang ketiga, spesialis ukuran pelanggan, di mana perusahaan mengkhususkan pada kebutuhan pelanggan kecil yang mungkin diabaikan oleh perusahaan besar. Yang keempat, spesialis pelanggan tertentu. Di sini mengkhususkan pada pelanggan tertentu saja, misalnya pemasok kecil yang memasokkan barangnya pada perusahaan yang tertentu. Yang kelima, spesialis pesanan. Di sini perusahaan membuat produk sesuai dengan pesanan pelanggan. Yang keenam, spesialis saluran distribusi, di mana mengkhususkan diri pada saluran distribusi saja. Dan yang ketujuh, spesialis jasa. Perusahaan di sini mengkhususkan diri pada jasa yang tidak disediakan oleh perusahaan lain, contohnya pegadaian yang menyediakan jasa penaksiran barang yang digadaikan. Selanjutnya, kunci keberhasilan dari market niche di sini adalah kemampuan dan ketelatenan perusahaan untuk mengenal kebutuhan para pelanggan atau konsumen sehingga perusahaan mampu melayani konsumen dengan sepenuh hati. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.